Shalom kekasih Kristus, senang hari ini kita dapat kembali mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan. Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan baik semuanya. Saat ini hendaknya kita terus bawa hati kita untuk semakin mengenal Tuhan, agar iman kita tidak mudah digoyahkan, apalagi meragukan ketetapan-ketetapan Tuhan dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui renungan ini, agar iman percaya kami semakin mengerti tentang apa yang Tuhan rencanakan untuk kehidupan kami, terlebih tentang ketetapan-ketetapan Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Tuhan, hari ini kami siapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, agar kami semakin mengerti dan semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema ketetapan dan pengetahuan Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Matius 22 ayat 18, demikian firman-Nya. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Ketetapan Tuhan membawa hubungan yang paling dekat dengan pengetahuan yang berhubungan dengan Tuhan. Sebagaimana kita telah lihat, di dalam diri Allah ada satu pengetahuan penting yang mencakup semua sebab dan akibat yang mungkin terjadi. Pengetahuan ini memperlengkapi materi untuk ketetapan itu. Dan ini merupakan mata air sempurna yang daripadanya Allah menarik pemikiran-pemikiran yang ingin menjadi objektivitas atau apa adanya. Dengan pengetahuan tentang segala sesuatu yang mungkin Allah dapat memilih dari satu tindakan berdasarkan kehendaknya yang sempurna, yang bijaksana, apa yang Ia inginkan untuk menjadi kenyataan, dan dengan demikian membentuk tujuannya yang kekal. Pada gilirannya, ketetapan Allah adalah landasan dari pengetahuannya yang bebas. Pengetahuan ini adalah pengetahuan yang penting dari Allah secara firman mendahului ketetapan itu. Pengetahuan bebas Tuhan merupakan sesuatu yang bebas serta diikuti secara logis. Pengertian itu tetap kita pegang pada saat kita menghadapi semua yang percaya pada predestinasi atau ketentuan Tuhan kondisional atau sementara, sebab mereka membuat penentuan-penentuan sebelumnya yang dibuat oleh Allah sebelumnya. Beberapa kata yang dipakai untuk menunjuk ketetapan Tuhan menunjuk pada elemen pertimbangan yang teliti dalam tujuan Allah. Akan tetapi, kelirulah kita jika mengartikan dari pernyataan ini bahwa rencana Allah adalah hasil dari semua pertimbangan yang mengandung arti keraguan atau pandangan yang terbatas. Sebab rencana Allah adalah petunjuk adanya fakta bahwa tidak ada ketetapan buta pada Allah, tetapi hanyalah satu tujuan yang penuh pertimbangan dan teliti. Memahami teologi kemahatauan Allah merupakan keharusan bagi setiap umat Allah. Dikatakan demikian karena pemahaman umat Allah terhadap kemahadiran Allah akan membuat imannya bertumbuh dan pengenalannya akan Allah semakin bertambah. Kata maha tahu berarti memiliki semua pengetahuan. Ini merupakan istilah yang secara tepat dikarenakan Allah saja. Hanya keberadaan yang kekal dan tidak terbatas yang mampu untuk mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan dari makhluk yang terbatas selalu terbatas oleh keberadaan yang terbatas. Allah sebagai keberadaan yang tak terbatas mampu untuk menyadari segala sesuatu, mengerti segala sesuatu, dan mengetahui segala sesuatu. Allah tidak pernah belajar sesuatu atau mendapatkan sesuatu pengetahuan yang baru, entah masa yang akan datang, demikian pula masa yang telah berlalu sepenuhnya diketahui oleh Allah. Ketetapan Tuhan yang diberikan kepada ciptaannya tentunya pengetahuannya melampaui masa yang akan terjadi di kemudian hari, dan Tuhan tidak pernah dikejutkan oleh masa apapun juga. Oleh karena pengetahuan Tuhan sangat jauh melampaui pengetahuan kita, maka sebagian orang Kristen percaya bahwa pemikiran Tuhan berbeda secara radikal dari pemikiran kita.
Ketetapan dan pengetahuan Tuhan yang melampaui pemikiran manusia memungkinkan Tuhan untuk dapat menyelesaikan misteri yang masih tersembunyi bagi kita. Hal itu berkaitan dengan perbedaan derajat dalam suatu pengetahuan, bukan perbedaan macam logika yang Tuhan pakai. Tuhan adalah Tuhan yang rasional. Oleh karena itu, Tuhan pun tidak dapat menerima kontradiksi. Jadi ketetapan Tuhan tentang apa yang akan terjadi di hari depan tentunya pengetahuannya jauh sekali telah melampauinya. Kemahatauan Tuhan juga sejalan dengan kemahakuasaannya. Tuhan bukan maha tahu oleh karena Ia mempelajari alam semesta dengan segala isinya dengan begitu teliti dan menyeluruh. Tuhan mengetahui segala sesuatu oleh karena Ia yang menciptakan semuanya dan Ia yang menghendaki semuanya terjadi. Sebagai penguasa yang berdaulat atas seluruh alam semesta, Tuhanlah yang mengontrol alam semesta ini. Beberapa pakar teologi telah berusaha untuk memisahkan kedua karakter Tuhan ini. Namun, tidaklah mungkin bagi Tuhan untuk mengontrol segala sesuatu tanpa mengetahui segala sesuatu. Dan tidaklah mungkin bagi Tuhan untuk mengetahui segala sesuatu tanpa mengontrol semuanya. Sebagaimana halnya dengan atribut Tuhan yang lain, semua saling bergantung satu dengan yang lain. Satu atribut berkaitan dengan keseluruhan atribut Tuhan yang lain. Sama halnya dengan kemahakuasaan Tuhan, maka kemahatauan Tuhan pun berkaitan dengan waktu. Pengetahuan Tuhan adalah mutlak, artinya Tuhan selalu menyadari segala sesuatu. Intelektual Tuhan berbeda dengan kita, yaitu Tuhan tidak perlu diberi informasi terlebih dahulu untuk mengetahui sesuatu. Seperti sebuah data komputer yang harus dimasukkan terlebih dahulu sebelum dapat dikeluarkan di monitor. Semua pengetahuan selalu diketahui oleh Tuhan. Pengetahuan Tuhan akan segala sesuatu sangat jelas dan tuntas, yaitu setajam pedang yang bermata dua. Bagi orang percaya, kenyataan bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu dan bahwa Ia mengerti memberi rasa aman. Tuhan tidak pernah dibangunkan dengan persoalan-persoalan yang membingungkan kita. Bagi orang yang tidak percaya, doktrin ini menyatakan bahwa mereka tidak dapat menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Semua dosa-dosa mereka nyata di hadapan Tuhan. Jadi, ketetapan dan pengetahuan Tuhan adalah sesuatu yang berjalan seiring dan semuanya itu diberikan bagi kebaikan kita sebagai umat tebusannya. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui renungan ini Tuhan. Di mana firman-Mu sangat memberkati iman percaya kami. Kami mau membawa hidup kami, kerohanian kami untuk terus tertanam dalam kebenaran firman-Mu. Dan memahami apa yang firman Tuhan katakan tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus semakin berpengalaman bersama dengan Engkau Tuhan. Pimpin kami supaya kami terus diisi dan terus semakin dewasa di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Kami semakin yakin bahwa ketetapan Tuhan yang Tuhan berikan melalui firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab ini sungguh membawa iman percaya kami untuk dapat menikmati janji-janji Tuhan. Dan itu merupakan proses agar kami terus semakin baik dan semakin baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.